Halo guys, selamat datang di layar 21 TV. Di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film berjudul Atlas yang rilis tahun 2024. Film thriller fiksi ilmiah ini menyoroti perjuangan analis data brilian bernama Atlas. Dia hidup di masa depan, di mana kecerdasan buatan AI merupakan hal yang lazim. Namun di sisi lain, Atlas menaruh rasa tidak percaya yang besar terhadap hal tersebut. Atlas kemudian bergabung dengan misi untuk menangkap robot pemberontak misterius yang berasal dari masa lalunya. Tetapi ketika rencana menjadi kacau, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan masa depan umat manusia dari AI adalah dengan mempercayainya. Namun sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, Mimin mohon dukungan kalian untuk like, share, dan subscribe ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film ini berawal dari kecerdasan robot AI yang telah melanggar protokol keamanan mereka. Lebih dari 1 juta warga sipil tewas tanpa henti. Pemerintah menyatakan robot bernama Herlan sebagai robot teroris pertama di dunia. Robot ini dikembangkan oleh seorang ahli AI terkemuka di dunia dan dibesarkan bersama putrinya yang bernama Atlas yang berusia 10 tahun. Robot bernama Herlan ini dituduh telah meretas semua pemrograman robot di dunia. Pasukan koalisi bangsa-bangsa di seluruh dunia meluncurkan serangan balik terus-menerus, sehingga robot Herlan pun meninggalkan bumi. 28 tahun kemudian di kota Hollywood terjadi penyergapan oleh pasukan khusus Amerika di sebuah apartemen. Sebuah robot bernama Casca ternyata sudah mengetahui penyergapan itu, sehingga pasukan itu pun mendapatkan perlawanan. Casca yang kebal senjata mampu menyulitkan pasukan khusus ini. Namun pada saat Casca ingin kabur dari tempat itu, sebuah alat berkekuatan tinggi menyetrum tubuh robotnya, sehingga Casca pun tumbang dengan seketika. Di kota Los Angeles, seorang gadis bernama Atlas, 38 tahun, baru saja bangun dari tidurnya. Ketika dia sedang membuat secangkir kopi, sebuah berita tentang penangkapan Casca di Hollywood tadi malam menarik perhatian Atlas. Pemerintah menduga Casca adalah bagian dari sel Herlan yang tertidur. Ketika Atlas akan pergi, tiba-tiba dia sudah dijemput oleh seorang perwira dari KBI. Mereka kemudian pergi menggunakan sebuah pesawat. Di sisi lain, seorang kolonel menyarankan agar jenderalnya tidak melibatkan Atlas dalam operasi ini. Namun jenderal ini yakin bahwa analisa Atlas tentang Herlan selalu sempurna. Walaupun pada saat usianya 8 tahun, ayahnya meninggal dan di usia 11 tahun ibunya tewas. Tidak lama kemudian dari atas gedung, sang jenderal melihat Atlas datang. Dia kemudian menyambut kedatangan Atlas di pintu utama. Lalu setelah mereka berbicara tentang penangkapan Casca semalam, Atlas pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia menempelkan sebuah anak catur di meja besi itu. Kemudian Atlas membuka koper di depannya. Dari dalam koper, kepala robot Casca pun keluar. Casca menganalisa Atlas dengan sangat baik. Begitupun Atlas mengenalinya. Kemudian dia mengambil anak catur dan menempelkan pada kepala Casca. Dengan membuat sistem imunnya lemah, Atlas meretas data tentang Herlan yang belum diketahui keberadaannya. Walaupun Casca tidak memberitahukan itu, tapi Atlas berhasil menemukan kodenya yang menjelaskan keberadaan Herlan di galaksi Andromeda. Casca sempat berusaha akan menyerang Atlas, namun Atlas sudah memiliki sistem perlindungan. Kemudian Atlas pun menghabisi Casca, si robot tengil ini guys. Setelah mengetahui lokasi Herlan, Jenderal Bonde berencana untuk menangkapnya segera. Mendengar rencana itu, Atlas sempat marah sebab dirinya tidak dilibatkan, karena operasi itu akan dilakukan oleh Kolonel Elias. Atlas meyakinkan kalau mereka tidak akan berhasil menangkap Herlan. Namun Kolonel Elias memperlihatkan sebuah robot Ranger hasil penyempurnaan sistem yang dulu diciptakan oleh ibunya Atlas. Robot itu terhubung dengan manusia dan memiliki koneksi yang aman. Walaupun Atlas sudah mendengarkan semua penjelasan Elias, dia masih meyakinkan jika misi itu butuh dirinya, karena Atlaslah yang paling mengenal Herlan. Dengan alasan itu, akhirnya Kolonel Elias juga mendukung agar Atlas diperbolehkan untuk ikut. Singkat cerita, sore itu sebuah pesawat pergi menuju planet Andromeda dengan membawa Atlas dan Kolonel Elias bersama pasukannya. Di dalam perjalanan, Atlas sempat membuka sebuah memori, yang mana saat itu ibu sedang menunjukkan kemampuan teknologi baru yang dia temukan, yaitu neural. Di mana Atlas ketika itu masih berumur 6 tahun. Ibunya menjelaskan bahwa manusia perlu membangun komunikasi dua arah yang menghubungkan robot dan manusia bersama-sama. Setelah melihat memori itu, Kolonel Elias hadir dengan hologram dan meminta Atlas untuk segera memberikan arahan. Dalam perjalanannya ke planet Andromeda ini, Atlas juga sudah mempersiapkan sebuah rencana yang cukup matang. Dia memberikan arahan kepada seluruh pasukan agar tidak menggunakan koneksi digital. Mendengarkan penjelasan itu, semua orang pun mematikan koneksi digital mereka. Tidak lama kemudian, pesawat mereka sampai di planet Andromeda. Semua pasukan bergegas untuk mempersiapkan diri. Kolonel Elias meminta maaf kepada Atlas karena sudah menyelap penjelasannya tadi. Namun dia juga tidak terima jika Atlas menganggap ini adalah misi kiamat.
karena secara teknis mereka sudah siap dan dengan mudah akan menangkap Herlan. Tapi Atlas mengingatkannya bahwa Herlan selalu ada jebakan yang di luar dugaan. Baru saja Elias tidak peduli dengan peringatan Atlas, tiba-tiba sebuah serangan terjadi. Di sini Kolonel Elias memasukkan dia ke dalam sebuah robot. Ketika Elias akan menjelaskan, sebuah ledakan tiba-tiba melemparkan mereka keluar dari pesawat itu. Kemudian pasukan Herlan menyerang mereka habis-habisan, sehingga para prajurit tidak bisa melakukan apa-apa dan pada akhirnya banyak prajurit yang tewas dalam serangan itu. Beruntungnya Atlas ketika itu selamat dan dia ditemani sebuah robot bernama Smith. Tapi Atlas tidak sepenuhnya percaya dengan robot itu dan dia tidak ingin melakukan komunikasi bersamanya sehingga Atlas tidak bisa menggunakan teknologi yang ada pada robot itu. Lalu tidak ada pilihan lain. Atlas segera pergi menuju kapsul penyelamat dengan berjalan kaki. Selain itu juga robot Smith mengalami kerusakan baterai dan hanya bisa digunakan dalam waktu 22 jam. Singkat cerita, setelah mereka sampai di sebuah lokasi, Atlas justru melihat pasukan mereka yang telah gugur. Kemudian Atlas menyuruh Smith untuk mengumpulkan tanda pengenal mereka. Dari sinilah dia baru menyadari kalau tanda pengenalnya kurang satu, yaitu Kolonel Elias. Di saat yang bersamaan, Smith menangkap pergerakan seseorang yang dia ketahui dari sensor radarnya. Ternyata orang itu bukanlah Kolonel Elias, melainkan kloningannya dari Casca yang sebenarnya sudah dihancurkan oleh Atlas sebelumnya. Casca juga membawa banyak pasukan robot. Hal itu pun otomatis membuat Atlas panik karena sebagai seorang analis, dia sama sekali tidak mengetahui tentang basic bertarung. Sehingga akhirnya dia terpaksa harus melarikan diri, guys. Namun sialnya dalam pelarian itu, Atlas memasuki badai atmosfer yang membuat dia dan robotnya terlempar. Karena Atlas sangat ketakutan dia dikejar oleh pasukan Herlan, Atlas pun meminta Smith untuk mengaktifkan bom ion yang merupakan ulti dari robot Smith. Meski Smith sempat melarangnya karena hal itu melanggar protokol keamanan, namun robot itu terpaksa harus mengaktifkannya karena permintaan Atlas. Atlas tidak menyangka kekuatan dari bom ion tersebut mampu meratakan seluruh tempat itu dan semua pasukan Herlan kecuali Casca yang masih selamat. Tiba-tiba di saat yang bersamaan tanah di tempat tersebut mengalami longsor. Hal itu disebabkan oleh efek dari ledakan bom ion barusan. Sialnya kejadian itu membuat kaki Atlas patah, guys. Tapi untung saja Smith yang notabene merupakan robot AI yang paling canggih saat ini dapat melakukan penanganan medis dengan peralatan modern yang dia miliki, sehingga Atlas mendapatkan pertolongan pertama oleh Smith. Dalam situasi terjebak di timbunan tanah, Smith kembali meminta Atlas agar menggunakan neuronnya, karena hanya dengan begitu mereka baru bisa saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama untuk keluar dari tempat ini. Karena itu merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dan tidak ada pilihan lain. Untuk pertama kalinya, Atlas pun akhirnya menuruti perintah Smith dan mentransmisikan otaknya secara dua arah. Sementara itu di atas diperlihatkan Casca yang masih hidup dan mencoba bangkit dari puing-puing. Dia kemudian menghubungi Herlan untuk melaporkan kalau dia kehilangan Atlas. Di mana saat yang bersamaan ternyata Kolonel Elias memang masih hidup dan kini ditahan oleh Herlan. Dia memanfaatkan Elias untuk mengekstrak semua informasi penting tentang bumi dan kehidupan manusia saat ini. Di tempat lain, Atlas dan Smith yang melakukan proses neuron ternyata mengalami kegagalan untuk menghubungkan sistemnya karena Atlas tidak 100% menerima Smith untuk mengakses semua otaknya dan itu terhenti pada proses 40%. Atlas tidak ingin Smith mengetahui apa yang menjadi rahasia dirinya di masa lalu, guys. Dan ternyata hal itu menyangkut Herlan, di mana kehadiran Herlan telah membuat hubungan antara Atlas dan ibunya tidak harmonis. Karena Herlan selalu menjadi prioritas sehingga membuat Atlas cemburu. Namun meskipun baru terhubung 40%, hal itu sudah cukup membuat robot Smith bisa mengaktifkan beberapa mode terbaiknya walaupun belum maksimal. Nah, disinilah fungsi dari neuron. Mode mereka bisa mendeteksi keberadaan musuh di dekat mereka. Dan akhirnya Atlas memutuskan untuk memakai dorongan kejut ke sebuah tempat, sehingga mereka otomatis bisa membuat lubang dan keluar dari timbunan itu. Tapi begitu mereka keluar, ternyata pasukan musuh langsung melacak keberadaan mereka. Untungnya Atlas sudah lebih dulu melakukan analisa menggunakan sensor pembaca gerak di sekitarnya dan berencana untuk memasang beberapa ranjau, sehingga ketika Casca dan pasukannya mendekat, mereka langsung mengaktifkan ranjau tersebut dan membuat sebuah ledakan besar yang akhirnya mereka berhasil melenyapkan sebuah robot AI yang sudah memburu mereka. Di sini Atlas untuk kedua kalinya mendapatkan Casca yang sudah tidak berdaya. Atlas menggunakan alat transmisi jarak dekat yang ada pada tubuh Casca untuk mendeteksi keberadaan Herlan. Yang artinya lokasi markas Herlan seharusnya berada tidak jauh dari tempat ini. Menyadari hal itu, Atlas segera meminta Smith untuk memindai wilayah di mana kemungkinan lokasi markas Herlan. Lalu mereka berniat untuk langsung pergi ke sana. Meskipun sudah mendapatkan lokasi markas Herlan, masalah tiba-tiba muncul. Baterai Smith ternyata tinggal beberapa jam lagi. Dan ketika Atlas bersikeras untuk tetap menuju ke sana, Smith menolak.
dan dia memanipulasi sistem serat motorik Atlas, yang artinya dia bisa memaksa Atlas dan mencegahnya agar tidak pergi ke sana, karena hal itu akan sangat beresiko dan bertentangan dengan program utama robot yang harus mengutamakan keselamatan Rangernya. Tapi ternyata Atlas berhasil mempengaruhi sistem Smith, yang mana hal itu harus mereka lakukan atau semua akan sia-sia, sedangkan seluruh prajurit yang telah gugur akan mati dengan percuma. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di markas persembunyian Herlan dan langsung menanamkan alat pemancar sinyal agar pusat bisa mendapatkan koordinat yang akurat. Tapi ketika mereka baru saja akan pergi, Atlas melihat Herlan merencanakan sesuatu, di mana setelah diteliti lebih lanjut, dia melihat para robot AI pasukan Herlan memasukkan semua hulu ledak nuklir yang dibawa oleh pesawat mereka untuk kembali dikirim ke bumi. Sampai akhirnya keberadaan mereka berdua terdeteksi dan apa yang dari awal dikhawatirkan oleh Atlas akhirnya kejadian, di mana sistem AI milik Smith ternyata bisa diretas dan mereka pun akhirnya harus tertangkap. Setelah puluhan tahun pencariannya, Atlas akhirnya bertemu dengan Herlan. Ternyata Herlan sudah merencanakan ini sedari awal. Mulai dari penangkapan Casca di bumi dan bocornya lokasi markasnya sekarang adalah rencana Herlan. Sekarang dengan tertangkapnya Atlas dan Kolonel Elias ditambah dengan kapal induk mereka yang telah dikuasai oleh Herlan, artinya Herlan sudah berhasil mendapatkan kode akses untuk melewati perisai pelindung bumi. Ketika Atlas merasa kalau sudah tidak ada harapan lagi, Kolonel Elias yang dari tadi tergeletak tidak berdaya ternyata masih hidup. Dia memberikan alat transmitter kepada Atlas untuk menghubungkan Smith. Begitu Atlas mengetahui kalau Smith sebenarnya tidak diretas dan meskipun sistemnya dinonaktifkan, Smith masih bisa diperintah oleh pemiliknya, terkecuali jika memang reaktornya sudah dihancurkan, sehingga masih ada kesempatan bagi Atlas untuk menghidupkannya kembali dan menghentikan Herlan. Setelah beberapa kali percobaan, Smith akhirnya berhasil diaktifkan kembali. Namun untuk menggerakkannya mereka harus sudah sinkron secara sempurna 100%, sedangkan masih ada sesuatu yang mengganjal pada Atlas yang memang dari awal selalu dirahasiakan. Atlas bersikap begitu tidak lain adalah karena trauma yang dia alami. Dia juga tidak ingin kejadian itu terulang kembali, di mana saat itu Herlan berhasil memanipulasi semua data dan menguasai Ibu Atlas, sehingga Ibu Atlas harus tewas di tangan Herlan. Sejak saat itulah Atlas dihantui rasa bersalah karena jutaan lebih manusia telah menjadi korban. Setelah masa lalu itu terbuka, Smith berhasil masuk dan melakukan sinkronisasi penuh dengan Atlas. Ketika sudah mencapai 100%, Smith pun langsung aktif, di mana hal itu membuat Atlas takjub begitu kesadarannya menyatu dengan Smith. Tapi sialnya senjata yang ada di tubuh Smith sudah dilucuti oleh pasukan Herlan. Hal itu memaksa Smith harus berimprovisasi dengan memanfaatkan barang-barang rongsokan yang ada di gudang tersebut. Namun siapa sangka guys, kalau hal itu justru membuat Smith jadi lebih fungsional dengan 2 lengan tambahan dan beberapa senjata tajam yang didapatnya. Mereka kemudian bergerak untuk menangkap Herlan. Dengan sinkronisasi yang sudah maksimal, mereka pun mampu mengalahkan puluhan pasukan Herlan. Lalu saat mereka sedang terpojok dan terkepung, Kolonel Elias saat itu muncul dengan senjata peledak yang dia dapatkan. Lalu dia pun meledakkan tempat itu untuk membuka jalan bagi Atlas dan Smith yang harus keluar guna menghentikan Herlan, sebelum pesawat induk itu lepas landas dan menghancurkan bumi dengan inti atom yang dibawanya. Setelah berhasil keluar, robot-robot AI pasukan Herlan langsung menyerang mereka. Tapi Smith berhasil menghindar dan melenyapkan mereka satu persatu. Atlas kemudian menganalisa kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Lalu dia menyuruh Smith untuk melepaskan tembakan ke arah pesawat induk dengan bom ion. Tembakan itu berhasil mengenai target dan membuat sebuah ledakan besar yang menghancurkan pesawat induk tersebut. Mengetahui rencananya gagal, Herlan pun marah dan langsung menyerang Smith guys. Dia tidak ingin mereka kabur begitu saja. Dengan memanfaatkan kecepatan dan pedang yang dapat memotong apapun, Herlan sempat membuat Smith dan Atlas kesulitan, sehingga mereka mengalami kerusakan yang cukup parah. Dalam pertarungan yang seru ini, akhirnya Atlas pun sempat tidak sadarkan diri. Smith berusaha menyelamatkan Atlas yang sudah sekarat. Dia terus memompa jantung Atlas agar segera hidup. Sementara itu Herlan berusaha naik untuk menghancurkan reaktor milik Smith agar robot itu mati. Karena terlalu fokus dengan hal itu, Herlan tidak menyadari kalau Atlas akhirnya tersadar. Dia langsung mengincar inti dari CPU yang membuat Herlan seketika mengalami kerusakan. Lalu Atlas juga melepaskan CPU itu dari tubuh Herlan, sehingga membuat Herlan tidak aktif. Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini. Semoga kalian terhibur ya. Untuk mendukung channel ini terus berkembang, silahkan like, komen, dan subscribe ya guys. Bye-bye.